Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'azzal Islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita masih diberi umur, masih diberi sehat, dan masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, yaitu hadir di majlis ta'lim yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa dilingkupi dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semua pada sore hari ini bertambah ilmunya walaupun sedikit, yang akan menyuburkan iman kita. Dengan iman yang baik akan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dengan takwalah manusia akan mulia posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling jabatannya tinggi, bukan orang yang kehidupannya sosialnya bagus, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya bahas mengenai takwa kalau cukup ya waktunya. Kemudian ibu-ibu jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kita besok di akhirat diaku oleh Nabi sebagai umatnya ya, dan layak pantas mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang baik yang dimuliakan Allah, sore hari ini untuk pertama kali ini, dan sekaligus saya membuka ini ya, saya sampaikan temanya tingkat keberagamaan seseorang. Napa Bu? Tingkat keberagamaan seseorang. Ya. Saya, ibu-ibu kan beragama, agamanya Islam. Nah itu tingkatnya sudah sampai mana? Tingkatnya masih rendah, apa sudah tengah-tengah, apa sudah paling tinggi? Ya. Kalau kita sudah tahu tingkat keagamaan kita, nanti kita bisa berusaha untuk meningkatkan. Kalau memang masih di level 1, ya bagaimana kita naik ke level 2. Kalau sudah level 2, naik ke level 3 dan seterusnya. Kalau kita tidak tahu, ya kita susah mau menaikkan tingkat keagamaan kita. Ya. Oke.
Kalau ibu-ibu membaca surat Ali Imran, surat Ali Imran, bukan Al Imran Bu ya, Ali Imran. Jadi Ali ya, Ali Imran, bukan Al Imran, bukan. Ali Imran. Ayatnya 102. Ayatnya berapa? 102. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apal mboten? Apal nggih? Ayat ini setiap Jumatan dibaca oleh khotib Jumat. Tapi karena ibu-ibu jarang yang ikut Jumatan, jadi jarang dengar. Di Al-Ihsan tidak ada Jumatan perempuan ya. Ibu-ibu kalau mau Jumatan di Istiqomah Stono ada Jumatan ibu-ibu gitu ya. Disediakan tempat khusus untuk ibu-ibu di Al-Istiqomah Stono. Ya, bisa Bu, Jumatan. Jadi bisa sholat Jumat. Ibu-ibu sholat Jumat itu sunnah. Kalau bapak-bapak wajib. Bagaimana ibu-ibu kalau ikut sholat Jumat? Ya, apa sholat duhur lagi? Ya tidak usah. Sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur 2 rakaat, tapi kan ada khutbahnya. Nah, maka sholat Jumat itu harus mendengarkan khutbah, karena itu sebagai ganti 2 rakaatnya zuhur. Nah, seperti itu. Nah, ayat yang tadi saya bacakan itu menggambarkan tingkat keagamaan seseorang. Ayat tadi pendek, ayat pendek ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu ayat ini menggambarkan tingkat keagamaan kita. Menurut ayat ini tingkat keagamaan manusia itu ada tiga saja. Nah, tingkat keagamaan seseorang itu 3 level. Level pertama, amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini level pertama, level yang paling rendah. Amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Terus level yang kedua, ittaqullah. Ittaqullah, apa artinya? Bertakwa kepada Allah. Ini level kedua. Terus level ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang ketiga apa? Pasrah. Tingkat keagamaan yang ketiga yang paling tinggi, kalau bapak, kalau ibu-ibu sudah pasrah hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya. Apa Bu? Yang pertama levelnya beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga pasrah. Pasrah dalam bahasa Al-Quran tawakal. Ya, jadi beriman, bertakwa, tawakal. Nah, kira-kira ibu-ibu sudah sampai mana? Sudah tingkat berapa Bu? Tingkat 1 sudah? Tingkat 2 bertakwa sudah Bu? Insya Allah. Tingkat 3
pasrah, tawakal. Nah, nanti saya jelaskan. Panjenengan sudah tawakal belum? Sudah takwa belum? Sudah beriman belum? Nah, gitu ya. Baik. Beriman kepada Allah, ya, itu cirinya 3. Beriman kepada Allah itu cirinya 3. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah kalau minimal 1, tapi yang bagus imannya tinggi itu 3. Kalau hanya 1 itu ya baru sudah jadi orang beriman, tapi masih level yang paling rendah. Jadi iman itu kan bisa rendah, bisa kuat gitu ya, bisa lemah, bisa kuat. Nah, kalau iman yang lemah itu cirinya cuma 1. Kalau 3, cirinya 3 sudah kuat. Nah, apa ciri orang beriman? Yang pertama, memilih Islam sebagai agamanya. Itu ciri pertama. Memilih Islam sebagai agamanya. Ibu-ibu agamanya nopo, Bu? Islam. Berarti ibu-ibu sudah beriman. Itu tingkat iman yang paling rendah. Sudah memilih Islam sebagai agamanya. Jadi kalau ada orang yakin adanya Allah, yakin Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah, tapi belum beragama Islam, itu namanya belum beriman. Namanya belum beriman. Jadi orang beriman itu yakin adanya Allah, yakin Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah, kemudian dia memilih Islam sebagai agamanya, baru dikatakan dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 1. Gampang, Bu, ya. Jadi kalau begitu ibu-ibu sudah beriman apa belum? Sudah, karena sudah memilih Islam sebagai agamanya. Kemudian ciri yang kedua, oh ini saya jelaskan lebih jauh biar mantap. Memilih Islam sebagai agama. Kenapa jenengan kok milih Islam? Tidak milih yang lain? Yo keturunan, Pak. Gitu. Bapak ibu saya Islam, saya ikut Islam. Ada nggak yang tidak keturunan? Mu'alaf. Kemarin saya ketemu Bu Lulut. Bu Lulut ikut nggak ini? Bu Lulut, ketua Mu'alaf. Oh, nggak hadir. Oh ya, ya betul lah. Jalannya masih diperbaiki. Beliaunya harus muter kalau naik motor. Ya. Ini biar mantap, Bu. Jangan berislam itu biar mantap, ya. Ini saya jelaskan. Manusia terdiri dari 2 unsur. Manusia terdiri dari 2 unsur. Pertama, unsur jasmani. Yang kedua, unsur rohani. Ya. Leres napa mboten? Manusia terdiri dari 2 unsur jasmani. Jasmani apa? Tubuh, raga, ya, atau jasad. Nah, itu ya. Rohani apa, Bu? Rohani itu roh. Rohani itu roh, jiwa, nyawa. Nah, itu ya. Rohani itu isinya apa? Roh atau jiwa atau nyawa. Itu.
Nah, tentang jasmani, tubuh, raga atau jasad itu sudah banyak diketahui. Sudah banyak diketahui oleh manusia. Masya Allah, Bu. Ya, manusia ini dengan akalnya yang diberikan Allah sudah bisa mengetahui keseluruhan, hampir keseluruhan jasadnya, jasad manusia. Ada operasi jantung, jantung dioperasi. Kemarin saya lihat di film, satu-satunya manusia di dunia yang jantungnya itu dibawa pakai tas ransel. Jadi jantungnya itu bikinan, buatan, itu ditaruhnya di tas ransel. Jadi dia hidupnya kemana-mana bawa tas ransel gitu. Dia jantungnya yang asli dari Allah sudah tidak berfungsi. Jantungnya diganti jantung buatan, dibawa pakai tas di punggungnya sini, kemana-mana bawa itu, bisa hidup. Masya Allah. Itu saking sudah pinternya manusia mengetahui jasad. Ada operasi ginjal, ada operasi gigi, ya, operasi gigi. Ada operasi apa lagi, Bu? Paru-paru. Yang hebat lagi operasi otak. Otak manusia itu kalau gegar otak, nah itu bisa dioperasi. Masya Allah, luar biasa. Operasi mata. Ya. Mantu saya itu minusnya 21. Minusnya 21. Terus kemudian dioperasi di Semarang. Itu minusnya 0. Bisa 0. Jadi tidak pakai kacamata lagi. Masya Allah. Itu manusia sudah tahu tentang jasad. Jasad ini sudah luar biasa. Walaupun manusia dengan tahu jasad tidak bisa mencegah kematian. Tidak bisa mencegah kematian tetap. Ya. Nah, adapun rohani, roh, jiwa, nyawa itu sampai hari ini manusia belum tahu hakikatnya. Belum tahu apa sih roh itu, belum tahu hakikat yang sesungguhnya. Jangan kalau ditanya, Bu, kalau orang meninggal dunia, rohnya kan berpisah dari jasadnya. Leres napa mboten? Ya. Nah, pada saat rohnya itu keluar dari jasadnya, itu keluarnya lewat mana? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Rohnya itu lewat kaki, lewat tangan, apa lewat kepala, apa lewat hidung, apa lewat mulut, rohnya. Nggak ada yang tahu ya. Jangankan kita, dokter saja nggak tahu. Dokter itu yang ahli tentang manusia, tubuh manusia itu nggak ngerti. Kalau manusia mati itu rohnya lewat mana? Nggak ada yang tahu. Nah, karena manusia yang tahu roh itu hanya Allah, ya. Jadi begini, kalau dalam Al-Quran dalam bahasa Arab, manusia itu bahasa Arabnya insan, al-insan. Al-insan itu kalau jasad sama rohnya masih bersatu. Kalau jasad sama rohnya masih bersatu, bahasa Arabnya al-insan. Tapi nanti kalau jasad sama rohnya berpisah, artinya meninggal dunia, maka namanya apa, Bu? Mayyit. Mayyit atau maitatun. Maitatun itu artinya apa? Bangkai. Jadi manusia itu kalau masih bersatu roh dan jasadnya namanya al-insan. Tapi kalau sudah berpisah meninggal dunia, maka tinggal jasadnya kan?
Rohnya kan keluar, tinggal jasadnya. Jasadnya itu namanya mayit atau mayat atau maitatun, artinya bangkai. Namanya bangkai kalau tidak dikubur pripun Bu? Lama-lama membusuk. Nah, jasadnya membusuk, rohnya tidak membusuk. Dia dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rohnya. Nah, jadi roh itu tidak mati. Roh itu tidak mati. Yang mati hanya jasadnya. Itu. Nah, yang tahu roh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena yang tahu roh itu hanya Allah, hakikat manusia itu roh. Kalau tidak ada rohnya manusia disebut mayit. Maka Allah lah yang tahu kebutuhan manusia. Allah lah yang tahu kebutuhan manusia. Pada saat rohnya bersatu dengan rohnya, dengan jasadnya, atau pada saat sesudahnya. Anu Bu ya, bisa dipahami Bu ya. Jadi manusia itu hakikatnya roh. Karena kalau tidak ada rohnya mati, busuk. Ya kan gitu kan? Nah, akan tetapi yang tahu roh itu hanya Allah. Berarti yang tahu kebutuhan manusia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pada saat rohnya bersatu dengan jasadnya, maupun pada saat rohnya itu sudah berpisah dengan jasadnya. Itu yang tahu Allah. Karena yang tahu hakikat manusia itu Allah, maka Allah tahu kebutuhannya bagaimana supaya manusia itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Bisa diikuti Bu? Bisa ya? Jadi yang tahu persis kebutuhan panjenengan supaya bahagia dunia, bahagia akhirat sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kemudian Allah untuk kebahagiaan kita dunia akhirat menurunkan syariat. Menurunkan syariat namanya. Syariah. Bahasa Arabnya syariah. Bahasa Indonesianya diterjemahkan syariat. Apa syariat itu? Agama Islam, dinul Islam. Itu syariat dari Allah. Jadi Islam diturunkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ibu-ibu kemudian memilih beragama Islam. Nah, begitu. Mantap napa mboten? Alhamdulillah. Nah, orang-orang yang tidak mau memilih Islam sebagai agamanya tidak akan terpenuhi kebahagiaan dunianya dan tidak akan pernah terpenuhi kebahagiaan akhiratnya. Semakin yakin Bu ya, semakin yakin. Oleh karena itu nanti ibu-ibu sekali Islam tetap Islam. Islam is my life. Islam adalah kehidupan saya. Islam yes, bukan Islam no. Gitu ya. Di dalam hati harus begitu. Ibu-ibu harus punya semboyan apa? Islam yes, non Islam no. Islam is my life. Islam adalah kehidupan saya. Jika kita ingin bahagia dunia akhirat, maka tidak ada pilihan lain kecuali Islam. Sekali Islam, tetap Islam. Oke. Jangan ragu-ragu. Karena ada yang ragu-ragu. Ada wanita cantik
Ditakdirkan Allah 35 tahun belum punya suami. Terus ada laki-laki ganteng, agamanya beda. Seneng sama dia. Kemudian wis daripada orang nikah, wis nikah karo orang Islam apa-apa. Pripun, Bu? Setuju napa mboten? Na'udzubillah min dzalik. Sekali Islam tetap Islam. Jodoh di tangan Allah. Ada orang yang diberi jodoh di dunia, tapi ada orang yang diberi jodoh di akhirat. Tidak masalah. Ya. Karena yang terbaik yang tahu hanya Allah. Nah, kemudian ciri yang kedua, orang beriman itu ciri yang kedua apa? Rela diatur Allah. Rela diatur Allah. Jenengan sampun rela diatur Allah napa derek? Sampun. Jenengan sampun, Bu. Diken salat kali Allah kersa napa mboten? Kersa. Berarti manut, sudah manut itu. Sudah rela diatur Allah gitu. Suruh bangun subuh, rela napa mboten? Rela. Berarti panjenengan sudah imannya sudah bagus itu. Sudah bagus. Karena sudah masuk level 2. Imannya sudah rela diatur Allah. Suruh cari ilmu, nganut. Buktinya datang ke majelis taklim, ke pengajian. Masya Allah. Ya. Suruh taat sama orang tua, birrul walidain, nganut, rela. Masya Allah. Taat sama suami, rela. Masya Allah. Nah itu sudah, imannya sudah level 2 itu. Sudah bagus itu. Ya. Kemudian level yang ketiga, orang beriman itu cirinya apa? Menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh suri teladan hidupnya. Atau kata anak-anak muda, menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kehidupannya. Gampangnya begini, wes pokoknya sitik-sitik Nabi Muhammad, sitik-sitik Nabi Muhammad, sedikit-sedikit Nabi Muhammad, sedikit-sedikit Nabi Muhammad. Terus pokoknya hidupnya itu pengen mencontoh, mensuri teladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sedikit Muhammad, bukan, tapi sedikit-sedikit. Gitu. Kalau sedikit-sedikit itu pribon gitu. Berarti apa saja kehidupannya itu mencontoh kepada Rasulullah. Panjenengan mau bikin rumah, ingat Rasulullah. Rasulullah rumahnya seperti apa? Panjenengan berkeluarga, keluarga Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu punya anak, bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya? Gitu. Rasulullah punya cucu, bagaimana Rasulullah mendidik cucunya? Rasulullah punya tetangga, bagaimana Rasulullah bertetangga? Rasulullah harus hidup, makan sehari-hari, bagaimana Rasulullah cari nafkah untuk keluarganya? Itu pingin disamain semua dengan Rasulullah. Kalau seseorang hidupnya meniru Rasulullah, selamat nomor betul. Insya Allah. Bukan hanya selamat, surga. Ya, ujungnya adalah surga. Kalau seseorang hidupnya mengikuti Rasulullah, ya, kalau ibu-ibu kan perempuan, berarti mengikutinya siapa? Khadijah. Khadijah kan istri Rasulullah. Aisyah, istri Rasulullah. Fatimah, putri Rasulullah. Atau Dewi Asia. Dewi Asia sinten? Istrinya Fir'aun. Suaminya Fir'aun
istrinya solehah. Masya Allah. Jenengan sini ada yang suaminya Fir'aun? Nggak ada kan? Dewi Asia itu suaminya Fir'aun, tapi dia tetap wanita solehah. Suaminya di neraka, istrinya di surga. Kira-kira bisa dibayangkan, Bu, suaminya kafir, ya waktu itu masih boleh ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad tidak boleh menikah beda agama, tidak boleh. Waktu itu kalau zaman Fir'aun masih boleh gitu. Istrinya solehah. Insya Allah, luar biasa. Padahal Fir'aun itu duitnya banyak, tapi Dewi Asia tidak tertarik dengan duitnya Fir'aun. Luar biasa. Nah itu, jadi ibu-ibu nirunya Siti Khadijah. Siti Khadijah niku sugih wong Mekah. Waktu menjadi istrinya Nabi Muhammad, kekayaannya itu untuk membiayai dakwahnya Nabi Muhammad. Sampai habis. Waktu mau meninggal dunia, itu Siti Khadijah bingung, ini nanti saya dikafani pakai apa? Karena sudah tidak punya kain yang layak untuk mengkafani tubuhnya. Akhirnya ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ngomong sama Siti Fatimah anaknya, Fatimah, bilang bapakmu nanti kalau ibu meninggal dikafani pakai jubahnya bapakmu, jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Siti Khadijah tidak punya pakaian lagi yang untuk membungkus tubuhnya. Padahal dia tadinya orang kaya raya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah sambil meneteskan air mata, Allah mengutus Jibril membawa kain kafan. Membawa kain kafan. Berapa kain kafannya yang dibawa Jibril? 5. 1 untuk Khadijah, 1 untuk Nabi Muhammad, 2 untuk cucunya, 1 untuk anaknya Fatimah Az-Zahra. Jadi kain kafannya langsung dikirim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Nah itu Bu, jangan tiru itu. Tiru Siti Khadijah, tiru Siti Aisyah, tiru Siti Fatimah, tiru Dewi Asia. Karena itu didikan Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah sampai situ, imannya tingkat tinggi, imannya bagus sekali. Ya, itu tingkat pertama. Ya, Bu ya, panjenengan bisa menilai sendiri sekarang. Panjenengan imannya sudah sampai mana? Level 1 sudah, level 2 sudah, insya Allah. Level 3? Nah, dalam proses. Dalam proses ya. Baik. Nah, sekarang tingkat keagamaan yang kedua. Setelah beriman, terus tingkat keagamaan yang kedua apa? Tadi apa, Bu? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah beriman, kemudian tingkat keagamaan yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih takwa itu? Takwa itu membuktikan iman dengan amal soleh. Jadi iman kita itu kan tidak kelihatan, Bu. Panjenengan beriman apa tidak kan tidak ada yang tahu kecuali panjenengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman panjenengan itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Kalau panjenengan beriman beramal soleh, maka panjenengan masuk tingkat kedua,
yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Takwa itu didefinisikan atau di pengertiannya adalah yang biasa di para ulama, takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu bertakwa. Larangan-larangan Allah berarti sudah bertakwa. Nah, semakin banyak perintah Allah yang diamalkan, semakin sedikit larangan Allah yang dikerjakan, berarti semakin bertakwa. Nah, ibu-ibu harus tahu nih, harus belajar, bukan harus tahu, harus belajar perintah-perintah Allah itu apa saja. Ya. Perintah-perintah Allah itu apa saja. Di dalam Al-Qur'an itu 100 perintah itu diamalkan semuanya, 100 larangan Allah itu ditinggalkan semuanya, berarti manusia itu paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu, perintah-perintah Allah yang diamalkan sudah berapa? Pernah dihitung napa mboten? Nggak pernah ngitung Bu ya. Sudah ada 100 belum Bu? Perintah Allah yang panjenengan amalkan. Larangan Allah 100 sudah panjenengan tinggalkan napa dereng? Ah, gitu. Jadi kalau tambah takwanya. Kemudian punya duit banyak, sudah wajib zakat, mengeluarkan zakatnya, tambah takwanya. Punya kemampuan untuk haji, kemudian tindak haji, berarti tambah takwanya. Begitu. Semakin amalnya banyak, semakin tambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu ibu-ibu sudah masuk level 2 napa dereng? Sudah bertakwa napa dereng jenengan? Sudah Bu. Jenengan sudah sholat, sudah puasa Ramadan, takwa. Cuma takwanya levelnya, nah dari misalnya perintahnya tadi 100, berarti levelnya sudah 5, mungkin baru 10, mungkin baru 20, mungkin baru 25. Ada yang sudah sampai 100? Nah, monggo dihitung makanya ya. Dihitung Bu jenengan. Cari perintah-perintah Allah dicontreng gitu. Gitu Bu. Dikasih tanda. Jadi nanti panjenengan tahu level takwa panjenengan. Tingkat ketakwaan panjenengan itu sudah sampai berapa? Kalau sudah bertakwa, insyaallah. Monggo. Nah, saya lupa. Ibu-ibu, kalau jenengan sudah beriman saja, beriman saja Bu, meninggal dunia, jaminannya apa Bu? Surga Bu. Jenengan beriman saja tadi dengan level yang 3 tadi, apa namanya, memilih Islam sebagai agamanya, rela diatur Allah, luar biasa Bu. Jadi optimis Bu, jenengan optimis saja karena insya Allah masuk surga. Tidak usah pesimis, hidupnya senang-senang aja Bu, karena jaminan surga. Ini saya mau cerita. Ada orang umurnya 70 tahun, non-Islam. 70 tahun itu non-Islam, dia bukan orang Islam. Terus umur 71, dia tobat, kemudian masuk Islam.
masuk Islam umur 21. Diislamkan habis Isya. Habis Isya dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jam 3 malam meninggal dunia. Padahal belum sholat gitu. Karena diislamkan habis Isya, meninggal jam 3. Berarti kan belum sholat subuh. Itu surga, Bu. Padahal baru masuk Islamnya, baru masuk Islam tok itu, Bu. Lah jenengan masuk Islamnya kapan, Bu? Insya Allah, Bu, surga, Bu. Insya Allah, surga. Ya, saya ingin meyakinkan saja bahwa panjenengan insya Allah surga. Pak, lan punya dosa, oh Pak? Ya, tidak ada manusia bersih dari dosa. Makanya kemudian masuk Islam, dosa-dosanya 71 tahun tuh diampuni semua sama Allah. Bersih, nol dosanya. Kemudian meninggal dunia. Maka dia bisa masuk surga karena tidak punya dosa lagi. Masya Allah. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau panjenengan bertakwa apa konsekuensinya? Kalau panjenengan semakin bertakwa, semakin bertakwa, semakin bertakwa, semakin bertakwa. Ya. Yang pertama, Bu, kata Al-Quran di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. 1. Orang yang barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Akan diberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jenengan gadah masalah napa mboten, Bu? Alhamdulillah, ngaku. Coba yang tidak punya masalah ngacung 100.000. Semua orang stres. Punya masalah juga tidak stres. Kenapa? Karena tahu jalan keluarnya. Kalau punya masalah tidak tahu jalan keluarnya, stres, Bu. Itu. Masya Allah, ya Bu ya. Yang kedua, nah ini panjenengan mesti tertarik semua, pingin semua ini. Wa haitsula yahtasib, akan diberi rizki dari tempat-tempat yang tidak disangka-sangka. Insya Allah. Pingin apa betul, Bu? Yang tidak pingin, segala sesuatu yang bisa kita nikmati itu rezeki namanya. Apapun yang bisa kita nikmati namanya rezeki, bukan duit toh. Nah, itu diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Masya Allah, ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi jenengan mesti pingin ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan, Ibu, urusannya, Bu. Masya Allah, banyak sekali. Tapi kalau bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusan-urusan panjenengan itu, dimudahkan, mudah, tidak sulit, tidak ada kesulitan. Masya Allah, luar biasa. Terakhir, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya dan lahu ajrah, akan diberi pahala yang yu'dzim itu agung, besar, banyak, berlipat-lipat.
Itu kalau panjenengan level 2, tingkat agamanya level 2, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu konsekuensinya. Akibatnya akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Baik, yang terakhir, kalau sudah takwa, panjenengan takwa belum? Sudah. Karena panjenengan tadi bersudah beriman, kemudian sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah pasrah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membedakan antara takwa dan pasrah gimana? Biar gampang memahaminya, biar gampang gimana, Bu? Kalau takwa sama pasrah itu membedakannya gimana biar gampang? Nah, kalau saya begini, Bu, bisa menerima cara berpikir saya. Kalau orang pasrah itu tidak menawar dengan Allah, tidak menawar-nawar Allah. Wis pokoknya pasrah bongkoan, perintahkan Allah, laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Tidak pernah nawar. Jenengan sik jok nganyang napa mboten kali Allah? Jok nganyang napa mboten, Bu? Nek sholat jamaah nganyang napa mboten jenengan? Nek kon sholat jamaah ngenyang napa mboten? Sholat jamaah itu 3 waktu, 2 waktu apa 5 waktu? Jenengan kalau infak minimal berapa persen? Infak tuh aturan Allahnya berapa persen minimal? 2,5%. Sik ngenyang ya Aisyah. Terus ada orang datang, itu keluarga Siti Fatimah itu sudah tidak makan 2 hari, tidak makan 2 hari, malam itu punya makanan untuk makan malam bersama. Itu terus makanannya itu dikasihkan semua, sehingga tidak makan lagi. Akhirnya sampai jatuh pingsan, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu namanya orang pasrah kepada Allah. Mau tidak diberi, dia sudah 3 hari tidak makan, sementara saya baru 2 hari. Luar biasa. Itu keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nolong orang itu tidak tanggung-tanggung. Perintah Allah laksanakan. Nah itu pasrah. Nah sekarang biar ibu-ibu paham lagi, pasrah itu cirinya apa? Orang yang tawakal kepada Allah itu cirinya apa? 4, Bu, cirinya, Bu. Catat, Bu, ya. Cirinya 4. Orang tawakal. 1, kerja usahanya sungguh-sungguh. 1. Orang tawakal itu usahanya sungguh-sungguh, tidak main-main. Jadi pasrah dalam Islam itu bukan pasif. Pasrah dalam Islam itu aktif. Aktif itu apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Direncanakan, ya, kemudian diamalkan, dievaluasi. Wah begitu, Masya Allah. Hasilnya seberapa? Nanti terus dikoreksi lagi, ditingkatkan lagi usahanya. Usahanya sungguh-sungguh. Terus yang kedua, ciri yang kedua, berdoanya sungguh-sungguh. Jadi usahanya sungguh-sungguh, berdoanya sungguh-sungguh. Nah,
Ibu-ibu mungkin bertanya, kalau usaha sungguh-sungguh mungkin paham. Kalau berdoa sungguh-sungguh pripun? Dongane sungguh-sungguh. Jenengan dikatakan berdoa sungguh-sungguh kalau jenengan dongane waktu tahajud. Waktu sholat tahajud. Itu berarti berdoanya sungguh-sungguh. Kalau berdoanya masih di luar tahajud, berarti belum sungguh-sungguh. Maka jenengan kalau pingin dongo sing temenanan, bangun malam, ambil air wudhu, sholat tahajud minimal 2 rakaat, terus minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya hadis Rasulullah. Rasulullah ditanya, ayu doa asma ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Yang mengiringi sholat wajib 5 waktu, yang nomor 2. Jadi habis sholat jamaah zuhur, panjang zikir berdoa, itu doanya level 2, kesungguhannya level 2. Kalau doa yang kesungguhannya level 1, doa pada saat sholat tahajud. Insyaallah ya Bu ya. 2 Bu ya. Sungguh-sungguh, usahanya sungguh-sungguh, berdoanya sungguh-sungguh. Ciri yang ketiga, kalau usahanya bersyukur. Kalau usahanya berhasil, bersyukur. Tidak sombong. Bersyukur tidak sombong. Bersyukur itu gimana? Itu namanya bersyukur. Diberi nikmat Allah, bisa beli motor, motornya dipakai ngaji, nah itu namanya bersyukur. Bisa diberi Allah rezeki, bisa beli motor, motornya untuk maksiat, nah itu namanya tidak bersyukur. Atau motornya hanya dipakai jalan-jalan tok, jalan-jalan, tidak pernah silaturahmi, tidak pernah ngaji, tidak pernah ke masjid gitu. Nah itu namanya diberi. Yang keempat, yang terakhir, kalau usahanya belum berhasil, sabar. Sabar. Sabar itu apa? Diem, tidak mengeluh. Nah itu sabar. Nah, yang penting tidak mengeluh itu. Orang sabar itu tidak mengeluh. Kalau panjenengan mengeluh berarti tidak sabar. Saya sering bertanya sama orang-orang yang sudah sepuh senior saya, yang umurnya 70, 75, 80, 90. Saya tanya, Pak, pripun sehat Pak? Alhamdulillah Pak Ozali, yo sehate wong tua. Yo sehate wong tua. Pertamanya bersyukur, keduanya mengeluh. Jenengan sok kados niku napa mboten? Ndak usah ditambah Ibu. Alhamdulillah. Semakin sepuh itu semakin ndak enak. Udah, jenengan semakin sepuh itu ndak enak. Giginya sudah habis. Makan sudah ndak enak semua. Badan sudah mulai lemes, jalan sudah mulai ndak enak. Udah, pokoknya semakin sepuh ndak enak. Maka kalau pengen enak, tidak usah sepuh-sepuh, Bu. Pengen hidupnya enak, tidak usah sepuh-sepuh, Bu. Gitu. Tapi kalau panjenengan, ya wis sepuh, kok wis ra penak kok tak lakoni, ya lalen. 90 kok pengen sholatnya bisa tegak, berdiri, rukuk, sujud dengan baik. Tidak ada Bu di Pekalongan. Kalau 90 mesti sholatnya sudah di kursi. Insya Allah. Naik motor kalau pada yang lain ngebut itu saya sudah takut gitu. Kalau dulu masih muda yang ngebut tak layani ngebut gitu. Tapi sekarang sudah mulai. Karena ya begitu, semakin sepuh semakin tidak enak gitu. Tapi kalau bertawakal,
ya sudah, terima apa adanya dari Allah. Lakukan perintah-perintah Allah semampunya, tinggalkan larangan-larangan Allah semampunya. Insya Allah. Pas waktunya kurang berapa menit. Kalau ada pertanyaan monggo. Wis pinter kabeh. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Paham ya Bu? Yang saya sampaikan tingkat keagamaan seseorang. Tingkat keagamaan itu ada 3: beriman, bertakwa, tawakal. Monggo panjenengan nanti di rumah sambil dipikir-pikir, sambil dilihat, dikoreksi, direnungkan, insya Allah ya Bu ya. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan